Saudara-saudari, para mahasiswa yang terkasih, kita sampai kepada kuliah sakramentologi, yaitu pada pekan yang ke-13. Untuk pekan yang ke-13 ini kita akan mendalami baptisan bayi dan pastoral baptis. Baptisan bayi dan pastoral baptis. Masuk langsung saja ya. Pertama-tama harus kita bicarakan yang menjadi problem baptisan bayi. Masalahnya adalah bolehkah, benarkah dan bolehkah ya baptisan bayi itu? Apa tidak melanggar hak asasi manusia? Cukup banyak orang itu berpikir baptisan bayi itu melanggar hak asasi. Saya mengenal beberapa orang tua yang berpendapat bahwa Romo, anak saya mau saya baptiskan nanti kalau sudah dewasa, karena agama itu kan kepercayaan pribadi. Jadi nggak boleh dong orang tua itu membaptiskan dia seolah-olah sudah memastikan atau memaksakan ya dia harus baptis, artinya menjadi orang Kristiani. Dia biar milih sendiri, biar melihat agama kita yang benar, tapi juga mesti dia tanggapi dengan personal misalnya. Ini problem. Juga apakah teologi itu sekarang juga berbicara hal ini? Ternyata enggak. Teologi sekarang tidak bertanya tentang perlunya baptisan bayi. Tapi lebih berbicara mengenai apakah bayi dalam lingkungan keluarga Kristiani harus dibaptis. Pertama-tama kita lihat dulu bagaimana kitab suci, apakah ada informasi. Ternyata tidak ada yang eksplisit dalam kitab suci apakah bayi dibaptis. Tetapi juga tidak ada pernyataan yang menentang. Coba kita lihat sekarang ya. 1 Korintus bab 1 ayat 16. Di situ Paulus berkata, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahlah ada orang lain lagi yang aku baptis. Di situ dikatakan ya, Paulus berkata keluarga Stefanus. Juga di Kisah Rasul bab 16 ayat 15, di situ Paulus membaptis Lydia dan sekeluarga. Sesudah ia, artinya Lydia, dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Tadi keluarga Stefanus, sekarang keluarga Lydia, seisi rumahnya. Nah, dalam pernyataan itu kan boleh dikatakan tidak ada keterangan bahwa ada bayi yang dibaptis. Tidak ada keterangan eksplisit. Tapi juga tidak ditolak kemungkinan dalam keluarga itu ada bayinya. Jadi ya hanya ini yang bisa dikatakan. Kemungkinan itu terbuka, tapi kepastian juga tidak ada karena tidak eksplisit. Tetapi juga nggak bisa dikatakan tidak ada baptisan bayi karena di situ keluarga Stefanus atau Lydia seisi rumahnya itu kan bisa ada bayinya juga. Namun yang bisa kita katakan sejak Origenes abad kedua, baptisan bayi sudah biasa, sudah jamak, sudah ada biasa di tengah umat Kristiani. Dan mulai abad kelima, praktis abad keempat, abad kelima gitu ya sudah menjadi praktek yang umum. Kita sekarang berdiskusi, pertama kita mendengarkan dulu argumentasi yang menolak baptisan bayi, yang tidak setuju. Kelompok ini mengatakan bahwa iman itu kan merupakan pengakuan dan urusan pribadi. Karena pengakuan dan urusan pribadi, maka juga tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Biar anaknya sampai pada keputusan pribadi. Itu argumentasi mereka yang pertama. Yang kedua, iman itu kan tanggapan atas pewartaan. Jadi ada kelompok Kristen yang menganggap yang dibaptis itu harus orang dewasa yang telah lebih dahulu mendengarkan pewartaan. Contoh seperti Kisah Rasul bab 2. Bagaimana
umat yang berkumpul di depan Santo Petrus dan para rasul sudah Pentakosta itu ya, pencurahan Roh Kudus, bagaimana mereka mendengarkan pewartaan dulu, ada yang mewartakan dulu, mereka mendengarkan, lalu menanggapi dengan iman dan menyediakan diri untuk dibaptis dengan bertobat dan beriman. Bayangan kelompok ini juga bahwa iman itu harus merupakan tanggapan atas pewartaan. Yang ketiga, iman sebagai tindakan manusia yang bertanggung jawab dan mengandaikan kebebasan. Bayi kan belum bisa sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Kita tahu ya, dalam hukum sipil juga anak-anak sampai remaja itu masih di bawah asuhan orang tua. Jadi kalau misalnya maaf ada tindak kejahatan dari anak-anak itu yang belum dihukum penjara tapi mereka dibina istilahnya, dan orang tua mesti dipanggil untuk sungguh-sungguh ikut mendidik ya, karena dianggap belum bertanggung jawab dan juga mengandaikan kebebasan. Ini kelompok argumentasi yang menolak. Lalu bagaimana yang pro? Yang pro berpendapat begini, manusia itu sejak awal selalu dalam kebersamaan. Tidak ada manusia yang sendirian. Manusia selalu ada dalam kebersamaan. Memang kita akui itu ya, kita selalu bersama. Jadi kalau baptisan bayi itu ya harus dilihat dengan seluruh komunitasnya. Itu kelompok pro. Lalu iman juga sebuah proses, tidak harus hanya pewartaan, tapi bisa berkembang. Dan iman itu karunia Allah. Nah, pendapat pro ini dikembangkan oleh Gereja Katolik, maka begini, lebih diperkaya dalam penjelasan, tapi juga mengandung apa yang tadi dikatakan sebagai alasan kelompok pro. Baptisan bayi itu perlu. Jadi Gereja Katolik mengajarkan baptisan bayi itu perlu. Gereja Lutheran misalnya itu juga menganggap baptisan bayi itu perlu. Kelompok yang menolak baptisan itu kan bayi itu kan kelompok ini Zwingli ya. Gereja Baptis, Gereja Anabaptis dan seterusnya itu. Tapi Gereja Katolik, Gereja Protestan yang Lutheran itu setuju baptisan bayi. Alasannya apa? Pertama, penebusan itu karunia Allah. Dari yang kelompok pro yang ketiga tadi, alasan ketiga ya. Baptisan bayi itu dengan bagus mengungkapkan ciri-ciri atau kekasan sebagai orang yang masih lemah, sehingga ketika dibaptis itu aspek karunia itu terasa sangat menonjol, karena orang bayi kan nggak bisa apa-apa. Ketika dibaptis, dia sungguh hanya menerima, bukan sebagai usaha pribadi. Ketika orang misalnya sebelum dibaptis yang dewasa itu ada tes-tes, ada wawancara, ada ujian, itu kan ada aspek juga usahanya. Bayi kan tidak ada usaha, tahu-tahu jadi Katolik, tahu-tahu jadi Kristen, dibaptis sebagai karunia. Yang kedua, beriman itu kan selalu bersama dengan orang lain. Nggak ada manusia itu manusia itu sendirian seperti tadi yang dikatakan sebagai kelompok kebersamaan tadi ya. Contoh ini menurut saya sangat kuat. Kenapa? Karena memang manusia itu makhluk sosial, makhluk yang selalu bersama orang lain. Dan nyatanya bayi itu sejak lahir selalu ada dalam konteks sosial tertentu, dalam budaya tertentu, dalam kelompok tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya dia ditentukan oleh kebersamaan. Buktinya orang itu, bayi itu, ya kalau lahir sebagai orang Jawa, dia akan dididik bahasa Jawa. Kalau dia orang Dayak, dididik dalam bahasa Dayak. Kalau dia orang Soe dan Keva Menanu, dia juga dididik dalam bahasa di sana, atau Flores, atau Batak, ya, atau Toraja, sesuai dengan konteks itu. Nggak bisa dong bayi itu lahir kemudian orang tuanya bilang, udah, sesudah lahir, begitu lahir ya ini maaf pakai contoh yang konyol ya, nggak mungkin terjadi lah. Bayi lahir sudah orang tuanya lalu bilang, kita beri kebebasan dia mau milih bahasa apa, dilatih bahasa apa, dia mau makan apa. Nyatanya apa? Nyatanya orang tua, ibu itu memilihkan mana-mana yang boleh dimakan anaknya sesuai dengan usianya. Ya kan? Tidak bisa orang tua bilang, udah sebagai bayi kita jangan melanggar kebebasan dan hak asasinya. Siapa tahu dia lahir langsung pengen makan grontol atau makan apa itu jagung bakar.
Pasti enggak toh? Nyatanya bayi itu oleh orang tuanya dididik, dilatih bahasa, diberi pakaian sesuai dengan budaya setempat atau menurut konteks. Apakah itu dianggap suatu indoktrinasi? Apakah itu dianggap suatu pemaksaan? Bagaimana bisa dalam banyak hal, soal makan, soal pendidikan tadi, soal pendidikan, bahkan sekarang ini orang tua juga ikut mengarahkan anaknya sekolah di mana gitu kan. Lalu soal bahasa tadi sudah, soal pakaian, soal makan, ya banyak hal itu. Kok nggak dilihat sebagai suatu indoktrinasi, sebagai suatu pemaksaan? Kok hanya soal agama iman Katolik saja yang dianggap ini pemaksaan dan hak asasi biar dipilih nanti? Nyatanya Anda sebagai orang tua sudah memilihkan sejak awal apa-apa yang harus dimakan, harus diberi pakaian. Siapa tahu anak itu orang Jawa ya diberi pakaian ya kayak kita sih orang sudah biasa. Nggak mungkin toh ada orang Jawa langsung lahir anaknya diberi pakaian kungfu atau pakaian apa ya, pakaian Kaisar Jajbau kan nggak ada. Jadi tidak begitulah. Beriman selalu bersama dengan orang lain. Dalam konteks baptisan bayi, yang beriman adalah komunitas, keluarga, ya. Dan beriman itu bukan peristiwa sekali jadi. Ini untuk menanggapi bahwa baptisan itu merupakan tanggapan atas pewartaan. Nyatanya kita itu sendiri mengalami ya yang baptisan bayi, kita dibaptis bayi, tapi langsung beriman juga enggak. Kita butuh proses, kita butuh waktu untuk semakin meyakini. Anda saja yang frater-frater dan yang sekarang sudah tingkat 3 sakramentologi ini, sekarang sudah tahu banyak tentang teologi. Tapi itu kan berkembang. Ketika belum masuk FTW juga mungkin juga tidak tahu banyak mengenai pertanggungjawaban iman secara filosofis maupun teologis. Ada butuh proses waktu. Maka baptisan bayi tidak masalah. Lalu nanti dalam perkembangan kita didik. Maka yang penting sekali itu adalah bagaimana orang tua menjamin pendidikan. Maka syarat untuk baptisan bayi itu apa toh? Orang tuanya itu harus atau anak itu harus ada dalam jaminan pendidikan pembinaan iman oleh lingkungannya secara pasti. Artinya ada pembinaan sesudah dibaptis itu. Ya, baik. Selanjutnya pokok-pokok liturgi dan pastoral. Konsili Vatikan kedua menghidupkan kembali proses tahapan dalam baptisan. Ini menghilang pada abad pertengahan ya. Apalagi ketika pada masa lalu itu pada abad pertengahan itu tekanannya terpisah dengan krisma ya misalnya. Lalu terjadi penyederhanaan, lalu ya kan mistagogi juga pendalaman iman makin berkurang, menghilang dalam peredaran pada abad pertengahan ya. Sekarang Konsili Vatikan kedua menegaskan kembali, perlu ada 4 masa dan 3 tahap. Apa saja itu? Untuk proses inisiasi ini ada 4 masa, 3 tahap. Saya minta teman-teman mahasiswa supaya menghafalkan, bukan hanya tahu ya. Pertama masa prakatekumenat. Masa prakatekumenat itu adalah untuk para simpatisan. Orang-orang yang sudah mulai pengen jadi Katolik ya. Lama waktunya tidak tentu, bisa 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 bulan, bahkan bisa beberapa hari saja. Tergantung dari masing-masing. Intinya kalau sudah pengen jadi Katolik, lalu boleh memulai masa nanti ukurannya. Jadi ukurannya orang sudah mantap menjadi orang Katolik. Maka kalau sudah begitu, berapapun usianya simpatisan itu sebagai simpatisan masa prakatekumenat itu orang menerima atau ikut upacara pelantikan katekumen sebagai saat untuk mengakhiri prakatekumenat, mengawali masa katekumenat. Nah, ini sekarang masa katekumenat. Masa katekumenat itu untuk para katekumen merupakan pembinaan intensif berupa pelajaran agama yang isinya semua pokok iman Katolik. Biasanya sudah ada buku-buku yang sudah di ACC atau oleh Komisi Kateketik baik KWI maupun keuskupan ya, buku-buku contoh yang biasanya sudah oke.
sudah teruji di lapangan ya. Nah, itu menyangkut semua isi pokok iman Katolik. Waktunya kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun ya, kurang lebih masa katekumenat itu. Katekumenat ini untuk para katekumen. Nah, para katekumen juga sebaiknya ikut dilibatkan dalam hidup gereja. Ukurannya mengerti dan mengakui pokok iman gereja, punya motivasi baik, terlibat dalam komunitas dan bertobat. Ya, itu hal yang kita buat selama masa katekumenat. Masa katekumenat ini yang 1 sampai 1,5 tahun ini berakhir dengan upacara tahap kedua, namanya upacara pemilihan calon baptis. Itu biasanya diadakan pada awal masa Prapaskah. Pada awal masa Prapaskah, entah hari Minggu sebelum Rebu Abu atau selama pekan itu ya, sampai Rebu Abu itu, hingga pekan pertama masa Prapaskah pertama ya. Kalau sudah dilantik sebagai calon baptis atau orang terpilih, maka orang itu kemudian mengawali masa yang disebut dengan masa persiapan terakhir. Masa persiapan terakhir ini umumnya diadakan selama masa Prapaskah. Tadi kan mereka dilibatkan atau mereka ikut pemilihan calon baptis kan pada awal masa Prapaskah atau menjelang masa Prapaskah. Sehingga selama masa Prapaskah diupayakan sebagai masa persiapan terakhir. Nah, ketika mereka sudah dipilih sebagai calon baptis, nama mereka berubah, bukan katekumen lagi, tapi calon baptis. Isinya apa? Persiapan intensif untuk pembaptisan, terutama pendalaman makna sakramen inisiasi, arti sakramen baptis, sakramen krisma atau penguatan, lalu ekaristi, dan ada rekoleksi sebaiknya, dan upacara penyucian yang disebut dengan skrutinia. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini selama masa Prapaskah. Kurang lebih ya selama masa Prapaskah kan tahu itu sekitar 40 hari. Diakhiri dengan tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah perayaan sakramen-sakramen inisiasi. Paling ideal kapan? Malam Paskah. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa ya oktav Paskah. Hari Senin, Selasa, oktav Paskah sampai Sabtu. Atau hari Minggu Paskah kedua atau ketiga. Paling tidak ya. Tapi jangan pernah membaptis sebelum malam Paskah. Beberapa kasus terjadi, saya pernah ditelepon bahkan oleh seorang romo yang bingung, boleh enggak membaptis pada misalnya Jumat Agung atau Sabtu Suci, Sabtu Sepi, supaya nanti pas Paskahnya, malam Paskahnya tinggal mereka datang dengan pakaian putih, tinggal ikut misa dan komuni pertama. Saya mengatakan jangan romo. Apalagi Jumat Agung dan Sabtu Suci itu nggak boleh ada sakramen-sakramen penerimaan sakramen lain kecuali tobat dan minyak suci yang memang untuk orang darurat ya. Tapi selebihnya enggak. Kenapa? Karena poinnya ada di makna sakramen baptis, menyatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, dalam perayaan liturgi kan kebangkitan Yesus belum dirayakan, lah kok sudah dibaptis. Jadi itu nggak cocok dengan seluruh makna sakramen baptis. Dengan dibaptis seseorang atau menerima inisiasi itu seseorang masuk menjadi baptisan baru, lalu dia masuk ke masa mistagogi. Acaranya apa masa mistagogi? Integrasi dengan umat, terlibat dalam kegiatan umat seluruhnya dengan pendampingan. Waktunya selama masa Paskah, jadi diakhiri dengan Hari Raya Pentakosta. Itu bisa diadakan dengan pesta, tentu menurut sikon ya. Kalau masa pandemi mungkin ya agak berbeda ya, tidak sampai kumpul berkerumun dan seterusnya. Lalu di sini saya beri catatan, lihat catatan tambahan contoh pastoral penyelenggaraan sakramen-sakramen inisiasi. Mohon Anda semua lihat dalam LMS saya cantumkan catatan tambahan tersebut. Kita lihat dalam catatan tersebut, saya menjelaskan siapa penanggung jawab proses inisiasi, seluruh umat. Lalu ada penjamin. Penjamin itu adalah orang beriman yang mendampingi simpatisan dan mendampingi katekumen. Penjamin.
wali baptis itu juga pendamping, tetapi ketika orang itu menjadi calon baptis dan baptisan baru, ya. Jadi ada bedanya. Orangnya bisa sama, bisa beda. Biasanya sebaiknya sama. Penjamin itu untuk yang belum calon baptis, masih simpatisan maupun masih katekumen. Kalau wali baptis itu sudah orang mendampingi, tapi sudah calon baptis dan baptisan baru. Guru katekis, guru agama, katekis, prodiakon itu juga sering dilibatkan. Romo paroki dan imam-imam lain tentu saja juga posisinya sangat sentral dan penting di paroki-paroki, ya. Dan tentu saja Bapak Uskup itu penanggung jawab utama seluruh inisiasi di keuskupan. Untuk waktu dan tempat bisa dilihat dalam catatan tersebut. Saya memberi contoh, misalnya seseorang menjadi simpatisan selama masa prakatekumenat itu entah kapan, tapi intinya pada awal tahun 2020 misalnya, ya, diadakan upacara pelantikan katekumen, dia sudah siap. Lalu selama tahun 2020, 1 tahun full, ditambah masa prapaskah tahun depan 2021, itu dia itu atau mereka menjalani masa katekumenat. Nah, seperti saya sebut tadi, pada awal masa prapaskah itu diadakan upacara pemilihan sebagai calon baptis, ya. Itu berlangsung sebagai calon baptis itu masa persiapan terakhir itu sampai selama masa prapaskah selesai. Katakanlah pada pekan suci diadakan triduum, baiknya dipimpin pastor mengenai upacara-upacara yang dekat. Boleh diadakan juga upacara penyerahan kembali syahadat, upacara penyerahan pemilihan nama baptis dan seterusnya. Tapi fakultatif ini. Malam Paskah itu saat yang paling ideal, meskipun karena sering baptisan banyak, upacaranya supaya nggak boleh lama-lama, lalu hanya perwakilan 1, 2, atau 3 orang. Atau kalau membuat iri ya ditunda, misalnya entah hari raya Paskah itu sendiri, atau kemudian hari Oktav Paskah atau hari Minggu Paskah kedua atau ketiga gitu, ya. Lalu sudahnya menjalani masa mistagogi mulai Paskah 2021 sampai hari raya Pentakosta, penutupan meriah masa mistagogi. Ada upacara tobat yang diadakan selama khususnya masa persiapan terakhir. Upacara tobat itu bukan ibadah tobat kayak kita yang sudah baptis ini mau menerima sakramen tobat, enggak, ya. Tapi itu dulu bahasanya skrutinnya. Skrutinnya itu upacara upacara yang dulu itu skrutinnya itu pembersihan dari, karena bayangan orang waktu itu, ya, orang itu zaman dulu itu dianggap kalau belum dibaptis itu banyak roh jahatnya. Nah, itu harus dibersihkan. Maka sekarang itu diubah menjadi upacara tobat, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kebiasaan buruk. Upacara penyerahan syahadat juga ada, penyerahan doa Bapa Kami juga mungkin, ya. Ada kekecualian menyangkut tempat dan waktu, ya. Bisa saja untuk alasan tertentu kita memberi kebijakan yang khusus untuk kasus-kasus tertentu. Boleh gereja memperkenankan itu upacara inisiasi proses inisiasi itu disesuaikan. Penyesuaian itu misalnya menyangkut alasan tempat, menyangkut alasan waktu, karena tempat geografis yang jauh, misalnya di pedalaman, lalu juga karena umat sulit berkumpul. Nah, tapi usahakan tetap 4 masa 3 tahap itu diupayakan, ya, itu tetap diupayakan. Boleh juga digeser di luar Paskah untuk baptisannya. Beberapa mempraktekkan malah sekitar pas Natal misalnya. Itu bisa dimengerti kalau ada alasan yang sangat masuk akal secara pastoral, ya. Ini kebijakan-kebijakan. Juga misalnya saya pernah waktu masih sempat 1 tahun di paroki itu, saya punya katekumen tetapi dia nggak bisa ikut pelajaran yang hari biasa karena dia masih kuliah. Maka dia saya beri, karena mahasiswa saya beri bahan sendiri. Saya suruh baca buku Panggilan Kristen misalnya dari Romo Gunen itu. Atau kalau kalian kita bisa, dia suruh ngajak
kita ajak membaca buku Iman Katolik misalnya. Lalu pada akhir misalnya kita beri dia tugas untuk baca, buat paper, lalu dipresentasikan ke kita kayak kuliah gitu ya. Lalu kita lihat kemampuan pemahaman imannya sudah utuh atau belum. Jadi harus bisa lebih luas. Tapi suruh dia tetap terlibat di tengah umat, karena itu juga penting bagian inkorporasi dengan umat setempat. Ya. Selanjutnya liturgi sakramen baptis. Saya kira ini agak bisa cepat ya, karena kita tinggal mengikuti bukunya, bertolak dari Ordo Initiationis Christianae Adultorum ya. Terbitan 72 ada bukunya itu. Jadi intinya seperti itu, upacara-upacara itu ada di buku. Jadi kalau dalam rangka perayaan Ekaristi dewasa itu lalu berarti ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi baptisan, liturgi Ekaristi, ritus penutup. Di liturgi baptisan urutannya seperti itu. Ada upacara penolakan setan, pernyataan iman, yaitu dan janji baptis itu ya, janji baptis itu. Biasa kita kenal janji baptis. Lalu pembaptisan sendiri yang paling pokok, ada pengurapan minyak krisma. Pengurapan minyak krisma itu sebenarnya bukan sakramen krisma, karena sakramen krisma menunggu Bapak Uskup nanti. Tapi lebih pada menunjukkan kesatuannya dengan krisma. Diberikan biasanya ya di minyak krisma itu diberikan di ubun-ubun, ya bukan di dai untuk proses baptisan itu. Ada upacara fakultatif penyerahan pakaian putih, lalu penyerahan lilin yang bernyala. Mengenai nama baptis itu biasanya dengan orang kudus, ya. Dan itu sudah biasa di gereja timur sejak abad-abad pertama. Tapi sejak abad keempat itu lalu umum untuk baptisan bayi. Untuk orang-orang yang dibaptis diberi nama orang kudus. Di gereja barat, nama baptis dengan orang kudus baru mulai sejak abad ke-13. Bahkan sejak abad ke-17, pemberian nama baptis itu diwajibkan. Ya. Lalu apa alasannya kok perlu nama baptis dengan nama orang kudus? Ada beberapa kasus ketika orang tua tidak memberikan nama baptis yang khusus pada anaknya yang dibaptis. Sebenarnya sayang ya, karena pemberian nama baptis itu ada beberapa makna. Yang pertama, agar keutamaan atau kesucian atau keteladanan orang suci itu terpancar pada orang yang dibaptis itu. Agar orang yang dibaptis itu memiliki kualifikasi juga hidup yang penuh iman seperti seperti nama orang kudusnya. Ya. Maka kalian juga punya nama baptis toh ya. Itu upayakan hidupmu itu sesuai dengan semangat spiritualitas nama pelindungmu, pesta nama pelindung ya. Yang saya itu nggak punya pelindung nama baptis orang suci, karena pelindung saya langsung Yesus Kristus Tuhan. Emmanuel kan Tuhan beserta kita kan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, agar orang suci itu mendoakan orang yang bersangkutan. Jadi di surga itu bayangan saya ya ini dalam imajinasi aja, ringan-ringan saja. Itu santosannya memang mendoakan terutama yang menjadi tanggung jawabnya karena di bawah perlindungannya. Lalu simbol hidup baru seperti para suster itu ya kalau mengenakan busana baru sebagai novis dapat nama biara yang baru. Nah itu simbol hidup baru sebenarnya. Begitu pula dengan baptisan, orang itu menjadi manusia baru. Nah, simbolnya dengan itu, dengan nama baptis itu. Yang terakhir, punya simbol ungkapan Communio Sanctorum atau persekutuan orang kudus. Dengan memasukkan nama orang kudus dalam namanya sendiri, orang itu diharapkan ikut barisan kelompok persekutuan para kudus. Ada di bawah perlindungan semua orang kudus yang mendoakan, merestui agar kita tetap bisa beriman sampai akhir seperti mereka, ya. Dan mereka berdoa untuk kita, kepentingan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu ya, saudara-saudara. Jadi ini kuliah pekan ke-13 berkaitan dengan baptisan bayi, pastoral dan liturginya, serta mengapa perlunya nama baptis.
Terima kasih.